Nama saya Nuraditya Dwiani, saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Saya ngambil jurusan manajemen dan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi, analisis, proses, dan contoh pemasaran. Jadi kita di sini akan membahas definisi, analisis, proses, dan contoh pemasaran. Nah, apa aja sih yang ada di definisi analisis proses pemasaran ini? Jadi kita lanjut untuk penjelasannya. Nah, apa itu pemasaran? Pemasaran ini adalah proses sosial dan manajerial dengan di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan diinginkan melalui penciptaan dan pertukaran suatu produk. Di sini selanjutnya ada beberapa definisi dari pemasaran. Eh, yang pertama itu dari buku Profesor Dr. Tamrin. Pemasaran itu adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Dan yang kedua itu dari Kotler dan Keller 2009, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan ingin dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain. Selanjutnya ada definisi pemasaran. Definisi pemasaran ini bersandar pada konsep inti yang meliputi kebutuhan atau needs, keinginan atau wants, dan permintaan atau demand. Manusia harus menemukan kebutuhannya terlebih dahulu sebelum ia memenuhinya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengadakan suatu hubungan. Nah, dengan demikian, pemasaran ini juga bisa diartikan suatu usaha untuk memuaskan kebutuhan pembeli dan penjual. Oke, di sini ada 6 analisa pemasaran. Yang pertama itu ada analisis kesempatan. Analisis kesempatan ini tuh melibatkan pengidentifikasian peluang pasar yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Ini dapat berupa peluang untuk memasuki pasar baru, mengembangkan produk baru, atau menargetkan segmen pasar tertentu. Dan yang kedua itu ada analisa kinerja pemasaran. Jadi analisa kinerja pemasaran ini berfokus pada evaluasi kerja pemasaran nih. Ini mencakup pengukuran penjualan, terus pangsa pasar, keuntungan, dan matriks pemasaran lainnya untuk memahami sejauh mana strategi yang mereka jalani ini efektif. Selanjutnya analisa ancaman dan tantangan. Jadi, analisa ancaman dan tantangan ini melibatkan pengidentifikasian ancaman dan tantangan yang mungkin dihadapi suatu perusahaan, termasuk persaingan, perubahan dalam lingkungan bisnis, terus perubahan dalam preferensi pelanggan tersebut. Yang keempat itu penggunaan data pemasaran. Ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk riset pasar, data penjualan, dan analisa tren pasar tersebut. Yang kelima ini peran analisis pemasaran dalam pengambilan keputusan. Analisa pemasaran memberikan landasan yang kuat bagi manajemen untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peluang dan risiko, perusahaan ini dapat merumuskan strategi yang lebih efektif. Yang terakhir ini ada siklus analisa pemasaran yang berkelanjutan. Menurut Kotler dan Keller ini menggambarkan bahwa analisis pemasaran adalah proses berkelanjutan yang harus dilakukan secara berkala. Perusahaan ini perlu terus memantau perubahan dalam lingkungan bisnis dan pasar untuk mengadaptasi strategi pemasaran mereka. Di sini ada proses pemasaran. Jadi untuk memahami proses pemasaran, kita ini harus lebih dahulu melihat pada proses bisnis. Tugas tiap bisnis ini adalah menghantarkan nilai kepada pasar dengan memperoleh laba. Tapi, setidaknya ada dua pandangan tentang proses penghantaran nilai.
Pandangan tradisional adalah perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Misalnya, Thomas Edison ini menciptakan fonograf dan memperkerjakan orang untuk menjualnya. Dalam pandangan ini, pemasaran terjadi di bagian kedua dari proses penghantaran nilai. Pandangan tradisional ini menganggap perusahaan tahu apa yang dibuatnya dan pasar akan menyerapnya dalam jumlah cukup untuk mendatangkan laba. Di sini terdapat proses pemasaran dan di sini ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu analisa peluang pemasaran. Analisa peluang pemasaran ini adalah proses yang penting dalam mengidentifikasi potensi untuk produk atau layanan tertentu di pasar. Jadi, analisa peluang ini melibatkan pengumpulan dan evaluasi data untuk menentukan apakah ada peminatan yang cukup kuat dan berkelanjutan untuk produk atau layanan yang akan kita tawarkan ini. Yang kedua, memilih pasar sasaran. Memilih pasar sasaran ini adalah proses sangat strategis di mana Anda atau kita nih untuk menentukan segmen atau kelompok konsumen yang akan menjadi target utama bisnis kita. Keputusan ini akan mempengaruhi bagaimana kita merancang produk atau layanan, strategi pemasaran, dan upaya penjualan produk. Yang selanjutnya itu ada bauran pemasaran yang juga dikenal sebagai marketing mix. Marketing mix ini adalah sekumpulan elemen strategis yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dan mencapai tujuan pemasaran mereka. Nah, bauran pemasaran ini terdiri dari 8P. 8P ini apa aja sih? 8P ini ada produk, price, place, promosi, people, process, physical evidence, dan juga performance. Dan selanjutnya terakhir ini ada mengelola pemasaran. Jadi mengelola pemasaran ini adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan semua aktivitas pemasaran dalam upaya mencapai tujuan bisnis. Jadi mengelola pemasaran ini juga disebut proses yang berkelanjutan dan dinamis. Perusahaan juga harus selalu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan perubahan dalam preferensi pelanggan. Jadi, dengan pengelolaan pemasaran yang baik, perusahaan dapat mencapai tujuan bisnis mereka dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. Nah, di sini ada beberapa contoh dari contoh pemasaran. Yang pertama itu contoh pemasaran dalam penawaran produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi ketika sebuah perusahaan mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan dan mengembangkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi misalnya gini, Apple merancang produk seperti iPhone dan MacBook yang sangat diminati karena memenuhi kebutuhan konsumen untuk teknologi yang canggih dan user friendly. Yang kedua ini pengembangan strategi harga. Jadi Jeremy McCarthy ini menekankan pentingnya penetapan harga dalam pemasaran. Contohnya itu pemasaran yang relevan adalah ketika sebuah restoran menggunakan strategi penetapan harga yang tepat untuk menu mereka, menyesuaikannya dengan preferensi dan pesaing di pasar lokal. Contoh ketiga itu penggunaan promosi dari American Marketing Association. Pemasaran sering melibatkan promosi produk atau layanan. Contohnya nih, ketika sebuah perusahaan meluncurkan kampanye iklan yang menarik untuk meningkatkan kesadaran pelanggan tentang produk atau layanan mereka. Nah, dari sini ada beberapa referensi buku yang saya ringkas untuk penjelasan ini. Yang pertama itu dari manajemen pemasaran dari Dr. Budi Poniman dan Dr. Ahmad Hairudin. Yang kedua ada manajemen pemasaran dari Profesor Dr. Tamrin Abdullah dan Dr. Francis Tantri. Yang ketiga ada manajemen pemasaran dari Dr. Insinyur Haji R. Zulkifli. Dan yang keempat ada manajemen pemasaran dari Philip Kotler dan Kevin Keller. Yang kelima ini ada Basic Marketing and Managerial Approach dari Jeremy McCarthy. Yang keenam terakhir ini dari MMA atau American Marketing Association yang dikutip oleh Philip Kotler dan Keller serta Kevin Lin.
Baik, demikian materi yang saya sampaikan kali ini tentang pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf atas ada kesalahan kata atau kata-kata yang belibet. Terima kasih semuanya.